Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan tentang struktur dan populasi tumbuhan. Nah, di mana pada pertemuan ini kami akan membahas 4 submateri. Yang pertama adalah karakteristik populasi tumbuhan, yang kedua adalah model pertumbuhan populasi tumbuhan, yang ketiga adalah karakteristik regenerasi tumbuhan, dan yang keempat adalah pola distribusi tumbuhan. Untuk mengefisienkan waktu, di sini rekan saya akan menjelaskan apa sih itu karakteristik populasi tumbuhan itu sendiri. Kepada rekan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik populasi tumbuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa karakteristik populasi tumbuhan ini adalah sifat-sifat yang membedakan suatu populasi tumbuhan dari populasi lainnya. Nah, dalam ekologi tumbuhan, populasi tumbuhan ini dapat didefinisikan sebagai kelompok organisme yang memiliki jenis yang sama dan menempati suatu ruang atau tempat tertentu, memiliki berbagai sifat tertentu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa populasi tumbuhan ini adalah sekumpulan individu tumbuhan dari spesies yang sama yang hidup dan berkembang biak di suatu area tertentu. Nah, jadi setiap populasi tumbuhan itu memiliki karakteristik yang unik yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan bertahan hidup di berbagai lingkungan. Nah, berikut ini adalah karakteristik populasi tumbuhan. Nah, jadi karakteristik yang pertama itu dalam populasi tumbuhan itu yang pertama itu ada kerapatan atau kepadatan populasi atau biasa juga disebut sebagai densitas. Nah, di mana kerapatan atau kepadatan populasi ini merupakan besaran atau parameter tentang banyaknya individu atau biomasa persatuan ruang atau tempat. Nah, misalnya itu kepadatan 300 batang pohon jati. Nah, di mana kepadatan populasi ini dapat kita ketahui berdasarkan rumus densitas, yaitu jumlah penduduk per luas wilayah. Nah, selanjutnya ada angka kelahiran atau perkecambahan biji. Nah, ini juga biasa disebut sebagai natalitas. Jadi, natalitas ini adalah kemampuan suatu populasi untuk bertambah. Nah, dalam bahasa sehari-harinya itu, natalitas ini mengacu pada laju perkembangbiakan individu baru pada jasad apapun. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya yang ketiga itu ada angka kematian atau biasa juga disebut dengan mortalitas. Nah, mortalitas di sini bisa dinyatakan sebagai perhitungan beberapa jumlah individu yang mati dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat itu ada karakteristik penyebaran umur. Nah, di mana penyebaran umur ini merupakan salah satu karakteristik populasi yang dapat mempengaruhi mortalitas dan natalitas. Nah, mengapa demikian? Nah, karena perbandingan dari golongan umur individu-individu di populasi itu akan menentukan status reproduktif yang sedang berlangsung pada populasi dan menyatakan kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Nah, yang selanjutnya itu ada potensi biotik. Nah, di mana potensi biotik ini dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang memiliki organisme untuk tumbuh dan bereproduksi. Nah, potensi biotik ini menggambarkan kemampuan suatu populasi yang menambah jumlah anggotanya apabila rasio umur setelah mantap dan lingkungan dalam kondisi optimal. Nah, selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya itu ada penyebaran populasi. Jadi, penyebaran populasi di alam itu berlangsung menurut ada tiga cara. Yang pertama ada imigrasi, dan juga migrasi. Nah, baik, kita akan membahas satu persatu mengenai ketiga cara ini. Jadi kalau imigrasi itu perpindahan keluar dari area suatu populasi, sedangkan kalau imigrasi itu adalah perpindahan masuk ke dalam suatu area populasi, sedangkan kalau migrasi itu adalah perpindahan periodik berangkat dan kembali dari populasi.
Nah, karakteristik yang selanjutnya itu ada pertumbuhan populasi, di mana pertumbuhan populasi ini ditandai dengan adanya jumlah populasi di setiap waktu, di mana perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh jumlah kematian, kelahiran, dan juga migrasi. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai karakteristik populasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Nah, baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu model pertumbuhan populasi. Nah, di mana model pertumbuhan populasi adalah model matematika yang menggambarkan pertumbuhan populasi. Menurut Yulianti 2005, ada beberapa pertumbuhan populasi. Nah, diantaranya itu adalah model distrik. Nah, model ini menggambarkan pola pertumbuhan populasi dengan membandingkan interval waktu pengamatan sebagai variabel yang distrik. Nah, selanjutnya itu model eksponensial. Nah, di mana model ini menggambarkan pola pertumbuhan populasi dengan membandingkan interval waktu pengamatan sebagai variabel kontinu. Nah, baik, yang selanjutnya itu model pertumbuhan populasi dengan distribusi umur. Nah, di mana model ini membagi populasi dalam kelompok umur dengan membandingkan setiap kelompok umur yang mempunyai kontribusi terhadap model populasi. Nah, yang keempat yaitu model logistik, di mana model pertumbuhan populasi yang mempertimbangkan keterbatasan lingkungan, sehingga laju pertumbuhan populasi tergantung pada kerapatan populasinya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi, di mana saya akan membahas tentang karakteristik regenerasi tumbuhan. Nah, regenerasi tumbuhan ini adalah kemampuan tumbuhan untuk memperbaharui ataupun memulihkan diri mereka sendiri setelah mengalami kerusakan ataupun kehilangan bagian dari tubuh mereka. Nah, ini termasuk dari pertumbuhan kembali dari jaringan ataupun organ yang rusak atau terputus dari tumbuhan itu sendiri, serta kemampuan tumbuhan untuk menghasilkan tunas baru dari potongan tubuh atau bagian tubuhnya yang tertanam di tanah. Nah, regenerasi ini dapat terjadi pada organisme yang sedang berkembang yang melengkapi bagian-bagian yang terlepas ataupun terjadi kerusakan disebabkan karena adanya gangguan dari fisiologis, kemudian menghasilkan tubuh yang lengkap. Nah, regenerasi pada tumbuhan ini terbatas pada jaringan meristematis atau pada jaringan dewasa yang mengalami pertumbuhan. Nah, di sini regenerasi ini terbagi menjadi dua, secara in vitro atau disebut dengan kultur jaringan. Regenerasi ini memiliki dua macam berdasarkan kultur murni atau in vitro. Yang pertama itu adalah organogenesis, dan yang kedua adalah somatic embryogenesis. Organogenesis ini bersifat unipolar, yang artinya ada hubungan jaringan antara induknya dengan organ yang akan terdiferensiasi. Nah, sedangkan somatic embryogenesis ini bersifat bipolar, di mana tidak ada hubungan jaringan pembuluh dengan pohon induknya. Nah, adapun tahapan-tahapan dari organogenesis ini, yang pertama itu ada pembelahan sel, terus yang kedua ini ada pembesaran sel, dan yang ketiga ada diferensiasi. Nah, pembelahan sel ini merupakan proses di mana sel-sel akan membelah dari satu sel menjadi dua sel. Nah, pembelahan ini penting untuk pertumbuhan ataupun perbaikan jaringan serta reproduksi pada tumbuhan. Nah, pembelahan sel ini juga memungkinkan peningkatan jumlah sel yang diperlukan untuk pembentukan jaringan ataupun organ yang lebih besar. Nah, tahapan yang kedua ini adalah pembesaran sel, di mana pembesaran sel ini adalah sel-sel anakan yang akan mengalami pembesaran. Nah, proses ini terjadi ketika sel-sel mengakumulasi materi sel seperti protein dan membran serta mengalami peningkatan volume.
Nah, yang kedua ini adalah pembesaran sel. Nah, setelah terjadi pembelahan sel, akan terjadi yang namanya pembesaran sel, di mana sel-sel anakan akan mengalami pembesaran atau pertumbuhan ukuran. Nah, proses ini terjadi ketika sel-sel berakumulasi materi seluler seperti protein, membran, serta mengalami peningkatan volume. Nah, pembesaran ini penting untuk pertumbuhan organisme secara keseluruhan dan untuk pembentukan jaringan dan organ yang berkembang. Nah, yang ketiga ini adalah diferensiasi. Nah, setelah pembelahan dan pembesaran sel-sel anak kemudian akan mengalami yang namanya diferensiasi, di mana mereka mengembangkan struktur dan fungsi khusus. Proses diferensiasi ini melibatkan perubahan dalam ekspresi genetik di mana beberapa gen aktif dan inaktif sehingga sel-sel mengadopsi identitas yang spesifik. Sekarang kita akan masuk kepada embrio pada somatic embryogenesis. Nah, di mana di sini terdapat 4 tahapan. Yang pertama ini adalah induksi kalus. Induksi kalus ini adalah pemilihan kalus yang akan kita ambil pada suatu tanaman untuk kita tumbuhkan di dalam laboratorium yang ditempatkan pada tempat yang memiliki hormon khusus untuk pertumbuhan kalus tersebut. Nah, kemudian tahap kedua ini adalah embryogenesis. Embryogenesis ini di mana kalus ini akan mengalami yang namanya didiferensiasi. Nah, kemudian tahap ketiga ini adalah pematangan kalus. Nah, pematangan kalus ini di mana kalus ini betul-betul diperhatikan mulai dari nutrisinya, cahaya yang masuk, pH-nya agar kalus ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, pada tahap keempat ini adalah perubahan perkecambahan kalus menjadi embrio somatis. Nah, di mana pada tahap ini, sel-sel dalam kalus embriogenik ini telah matang dan membentuk struktur yang menyerupai embrio tanaman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan kepada pemateri terakhir untuk melanjutkan materinya. Nah, baik, untuk materi yang terakhir yaitu pola distribusi. Nah, di mana struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di alam dengan organisme tersebut membentuk sebuah interaksi dalam lingkungannya dapat disebut sebagai pola distribusi. Nah, distribusi atau dispersi adalah pola penjajaran antara individu dalam perbatasan evolusi. Nah, pola penjajaran atau pola distribusi ini paling umum dibagi menjadi 3. Baik, untuk yang selanjutnya itu macam-macam pola distribusi, di mana pola distribusi yang pertama itu ada pola distribusi bergerombol atau berkelompok, yaitu individu-individu hidup mengelompok dalam lingkungan dengan sumber makanan yang tidak pernah seragam. Yang selanjutnya itu pola distribusi seragam, di mana pola distribusi seragam ini adalah akibat dari interaksi antara individu-individu dalam suatu populasi. Nah, selanjutnya itu pola distribusi acak, di mana pola distribusi acak ini yaitu penjajaran yang tidak bisa diprediksi. Posisi individu tidak menggantung pada individu lain. Nah, pola ini terbentuk jika tidak ada gaya tarik atau tolak kuat di antara individu-individu dalam suatu populasi dan apabila faktor fisik dan kimiawi relatif homogen di seluruh bagian areal penelitian. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.